Belum mulai. Oh, udah recording? Ada Udah. bacanya? Ya. Apa dulu nih, Pulmar? Bukaan lah. Goblok kan ke record tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6, kami dari kelompok 6, ngomong gimana ya, Aji? Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tugas PKWU makanan daerah, khas daerah. Pertama-tama, yaitu pempek. Pempek atau empempe adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari daging ikan, giling, lembut, dan tepung kanji. Dengan tambahan telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Makanan yang satu ini identik dengan kota Palembang. Dengan rasanya yang gurih, diguyur kuah asam manis pedas. Cara membuat pempek sebenarnya sederhana, tetapi butuh ketepatan agar rasa dan teksturnya pas. Pempek atau pempek yang ideal memiliki tekstur kenyal dan gurih. Jika terlalu liat, berarti perbandingan tepung sagu dan ikannya tidak sesuai. Umumnya makanan ini dibuat dari ikan gabus atau ikan tenggiri. Tetapi sebenarnya pempek yang otentik dibuat dari belida, ikan yang hidup di Sungai Musi. Ikan ini sudah sulit didapatkan, jadi lebih populer menggunakan ikan laut. Bahan untuk membuat pempek yaitu 1. 250 gram ikan tenggiri, kakap, gabus, dan giling. 2. 250 gram tepung sagu. 3. 2 sendok teh garam. 4. Setengah sendok teh gula pasir. 5. Mentimun secukupnya, potong dadu. 6. Mie kuning secukupnya, teduh. Cara pembuatannya, 1. Biang 200, masih bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu biang 200 ml air kaldu ayam ikan. 4 sendok makan tepung terigu. 3 cium bawang putih haluskan. 1 bawang perai iris halus. Cuko 250 gram merah. 100 gram ebi kering. 5 buah cabai rawit. 4 siung bawang putih haluskan. 4 sendok makan cuka putih. 1 air. Cara pembuatannya adalah rebus bahan-bahan biang, aduk sampai kental dan terasa berat. Setelah itu angkat dari kompor dan sisihkan. 2. Campur biang dengan ikan, garam, dan gula pasir. Setelah itu dimasukkan tepung sagu sedikit demi sedikit. Aduk sampai adonan bisa digulung. 3. Bentuk pempek sesuai selera, bisa juga diisi dengan telur. Setelah itu rebus sampai mengambang. Rebus semua bahan cukup sampai mendidih, kemudian sisihkan. Goreng pempek sampai berwarna kuning kemasan, kemudian potong-potong sajikan bersama mentimun, mie kuning, dan cuku. Yang kedua adalah cara pembuatan getuk singkong. Getuk singkong ini terbuat dari getuk singkong ini terbuat dari singkong dan pemanis gula merah alami, sehingga warna getuknya lebih alami karena berasal dari gula merah yang berwarna kecoklatan. Karena dipadukan dengan gula merah, maka cita rasanya lebih manis alami. Tentu lebih enak dan sehat. Rasa gurihnya didapat dari taburan atau digulingkan dengan kelapa muda parut. Getuk singkong memang enak disajikan sebagai kudapan bersama keluarga tercinta. Anda bisa membuat sendiri kue getuk singkong gula merah tabur kelapa ini di rumah. Bahan-bahannya ialah 1. 3 sendok makan gula pasir atau secukupnya. 2. Setengah sendok teh vanili bubuk. 3. Setengah sendok teh garam atau secukupnya. 4. 100 gram kelapa parut. 1 gram singkong. 2. 125 ml air. 255 gram gula merah, bahan taburan, garam secukupnya, kelapa muda parut secukupnya. Cara pembuatan, pertama siapkan panci, lalu masukkan air yang sudah Anda siapkan bersama dengan gula merah yang sudah disisir. Rebus gula merah dan air tersebut sampai mendidih dan gula merah larut. Jika sudah mendidih, Anda bisa langsung mengangkat rebusan gula merah agar tidak kotor. Anda bisa menyaringnya dengan saringan. Selanjutnya masukkan garam dan vanili bubuk, lalu aduk sampai merata. Jika sudah sisihkan. Potong singkong yang sudah Anda bersihkan tadi dengan ukuran sesuai selera.
Siapkan alat untuk mengukus, lalu kukus singkong yang sudah dipotong sampai matang atau empuk. Jika sudah empuk atau matang, Anda bisa langsung mengangkat singkong dan menghaluskannya. Haluskan singkong ketika masih panas agar lebih mudah. Tambahkan atau masukkan kelapa parut, aduk sampai merata. Tuangkan rebusan gula merah, uleni dengan menggunakan tangan sampai lembut. Siapkan nampan berbentuk kotak, lalu masukkan adonan ke dalam nampan tersebut sambil diratakan. Potong-potong gentong tersebut dengan ukuran sesuai selera. Kita nasi jamblang. Nasi jamblang, sega jamblang merupakan salah satu kuliner yang tidak bisa Anda lewatkan ketika berkunjung ke daerah Cirebon. Sega jamblang merupakan makanan yang sangat khas dari Cirebon. Nasi jamblang sesuai dengan nama daerah di Cirebon. Ciri khasnya yaitu menggunakan daun jati yang membungkus nasi. Menu tambahan yang digunakan untuk nasi jamblang diantaranya adalah sambal goreng, puso atau paru-paru, daging, perkedel, semur, ikan, tempe, ikan asin, dan juga tahu. Next. Bahan-bahannya ialah 1000 gram nasi putih yang dibagikan menjadi 5 bagian dibungkus dengan menggunakan daun jati, 2 bahan pelengkap tempe goreng, 3 200 gram tempe potong kotak, 4 2 siung bawang putih haluskan, 5 150 ml air, 6 garam secukupnya, 7 minyak untuk menggoreng. Cara pembuatannya, siapkan daun jati, cuci terlebih dahulu biar bersih dari kotoran. Tiriskan. 2. Membungkus nasi. Ambil 1 centong nasi, kemudian bungkus dengan daun jati. Cukup gulung, kemudian lipat kedua sisinya. Sisihkan. 2. Membuat tempe goreng, iris tipis tempe, kemudian campur dengan tepung bakar sudah diberi air, aduk rata. Goreng tempe dengan api sedang sampai berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Tukuh. Gudeg. Belum lengkap namanya jika datang ke Yogyakarta tanpa mencicipi gudeg. Menu makanan berbahan dasar nangka muda ini memiliki aroma yang harum dan rasa yang nikmat ketika disantap. Gudeg Jogja biasanya menggunakan kuali sebagai media masaknya. Gudeg Yogyakarta memiliki rasa lebih manis, lebih kering, dan lebih berwarna merah. Bahan-bahannya 1 kilogram nangka muda, namun jangan gunakan yang masih saat muda. Nangka dipotong-potong. 12 butir telur rebus, 1000 mg air kelapa, 1 sendok teh cuka, 10 lembar daun salam, 8 iris lengkuas dengan ukuran 8 cm yang diliris melintang, 200 gram gula merah, iris atau sisir halus, 2000 mg santan kelapa. Bikin dari hasil parutan 1 butir kelapa. Cara pembuatannya, siapkan panci dengan alas yang tebal, letakkan daun salam di dasar panci sebagai alas, lalu di atasnya letakkan irisan lengkuas atau laos. Masukkanlah ke dalam panci dengan urutan potongan nangka muda, telur yang sudah direbus, serta gula merah. Campurkanlah bumbu-bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya dengan 500 ml air, kelapa atau cuka. Aduk hingga rata dan larut, lalu tuangkan ke dalam panci. Tambahkan secukupnya air kelapa setinggi permukaan nangka dan telur hingga terendam. Tutuplah panci dengan rapat. Masaklah semua bahan di dalam panci di atas api sedang dan sangat diharapkan jangan sekali-sekali dibuka tutupnya sebelum 2 jam. Setelah dimasak selama 2 jam, bukalah tutupnya. Jika air sudah berkurang sedikit setelah dimasak, angkatlah terlebih dahulu telurnya dan sisihkan di tempat lain sementara agar tidak hancur. Masukkanlah santan, aduk-aduklah dengan menggunakan sendok kayu sambil ditekan-tekan untuk menghancurkan potongan-potongan nangka. Masukkanlah kembali telur yang sudah dipisahkan sampai sedikit agak terkubur ke dalam nangka. Masaklah lagi dengan menggunakan api kecil sambil diaduk sesekali sampai benar-benar matang. Ini membutuhkan waktu kira-kira 3,5 jam atau saat santan habis terserap dan gudeg sudah mulai berwarna coklat kemerahan. Sajikan gudeg dengan tuangan aren atau kuah opor ayam secukupnya kental di atas gudeg nangka. Yang kedua, selat Solo. Selat Solo atau dikenal dengan nama bistik Jawa merupakan menu modifikasi daging yang dimasak seperti demur. Dilengkapi kentang goreng, selada, acar, mentimun, putih telur rebus, buncis, dan wortel iris rebus. Bistik ini kemudian disiram dengan kuah kecoklatan dengan rasa yang manis. Selain saus yang menyerupai semur, selat Solo juga menggunakan kuning telur yang dimasak dan dicampur dengan mustard.
Rasanya mustard kuning telur ini cenderung asam. Makanan khas Solo ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Diadopsi dari masakan bernama salade. Salad Solo muncul berkat kreasi orang Jawa. Bahan-bahannya 500 gram daging khas dalam utuh, 5 butir bawang merah iris tipis, 1 buah tomat potong-potong, 3 sendok makan kecap manis bangok, 1 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh garam, 1000 ml air, 3 sendok makan margarin untuk menumis, bumbu peredam atau aduk rata, setengah sendok teh pala bubuk, 2 sendok makan kecap manis bangok, dan terakhir mustard. Cara pembuatannya, lumuri daging dengan berendam, diamkan 1 jam dalam lemari es. Untuk membuat acar, campur rata kuning telur, ketimun, wortel, dan bawang merah. Tambahkan garam, gula pasir, dan cuka. Aduk rata, diamkan 2 jam dalam lemari es. Panaskan margarin, masukkan daging yang sudah direndam, aduk sampai berubah warna. Angkat lalu potong tebal 1 cm, sisihkan. Panaskan sisa margarin, masukkan bawang merah, tumis sampai harum. Tambahkan tomat, aduk sampai layu. Tuang air, masak sampai mendidih. Masukkan potongan daging, kecap manis bangau, kecap Inggris, dan pala bubuk. Aduk rata. Rebus sampai matang dan bumbu meresap. Saus, aduk rata, telur, garam, merica, gula pasir, cuka, dan mustard. Sajikan salad Solo dengan acar, saus, dan pelengkapnya. Bebek betutu. Selain kaya akan tempat wisata, Bali juga menyimpan kuliner tradisional yang sangat nikmat. Bebek dan ayam betutu adalah salah satunya. Gilimanuk merupakan daerah yang terkenal dengan menu olahan betutu pedasnya. Sedangkan Gianyar menyediakan betutu dengan rasa yang lebih pedas dan gurih. Betutu memiliki 2 tipe bumbu, yaitu base genep atau bumbu lengkap dan base wangen atau bumbu harum. Awalnya bebek betutu merupakan menu makanan seremonial yang dimasak dalam waktu lama. Lebih dari 15 bumbu digunakan untuk menghasilkan makanan tradisional yang satu ini. Selain itu, penampilan yang indah, bebek dan ayam betutu kerap kali digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan umat Hindu di Pulau Bali. Bahan-bahannya, 1 ekor bebek utuh besi, daun bayam 150 gram, rebus terlebih dahulu potong-potong, daun pisang untuk pembungkus, bahan-bahan yang dihaluskan. Bawang merah 10 buah, bawang putih 6 siung, cabai rawit merah 15 buah, serai 1 batang, lengkuas 3 cm kupas dulu, kunyit 3 cm dikupas dulu, ketumbar 1 sendok makan, merica 1 sendok teh, kemiri 5 butir, jinten 2 sendok teh, biji cengkeh 3 buah, kayu manis 2 cm. Cara pembuatannya, siapkan wajan untuk menumis, kemudian masukkan minyak goreng untuk menumis. Tunggu sampai panas dan masukkan bahan-bahan bumbu yang dihaluskan secara perlahan. Aduk terus bumbu yang dihaluskan sampai benar-benar matang dan harum. Setelah itu angkat. Lumuri bebek dengan bumbu-bumbu yang ditumis tadi. Tapi setengah bumbunya saja, setengah lagi aduk rata dengan bayam yang sudah direbus. Kemudian masukkan ke dalam bebek. Tutup lubangnya dengan lidi dan ikat kaki bebeknya. Simpan olahan bebek di atas daun yang sudah disiapkan, lalu bungkus. Diamkan olahan bebek kurang lebih 2 jam. Untuk mendapatkan rasa rempah yang meresap ke semua bagian, diamkan selama semalaman penuh. Mulai kukus olahan bebek dengan menggunakan api kecil kurang lebih 60 menit. Setelah itu, angkat dan oven lagi bebek sampai matang dan daging bebek empuk. Sajikan bebek betutu di atas piring saji. Ini siapa nih? Gua. Mie Aceh seperti namanya mie ini berasal dari Aceh. Makanan khas daerah Aceh ini memiliki tekstur yang tebal dan dicampur dengan irisan daging serta bumbu-bumbu rempah yang kuat. Mie Aceh biasanya disajikan dengan digoreng, direbus, atau ditumis. Selain itu juga bisa disajikan dengan tambahan seafood seperti kepiting, udang, dan cumi. Bahan-bahannya 400 gram mie basah atau kuning, 750 ml kaldu sapi, 150 gram udang basah, bersihkan, buang kulitnya, 150 gram daging sapi, potong dadu, 1 buah
tomat potong dadu, 4 siung bawang putih iris tipis, 3 siung bawang merah iris tipis, 60 gram toge siangi, buang buntutnya, 100 gram kol iris tipis, 1,5 sendok cuka, 2 SDM kecap manis, cap singa keluaran langsa, 1 batang daun bawang iris halus, 1 SDM seledri iris halus, 2 SDT garam, 2 sendok makan minyak goreng. Cara pembuatannya: 1. Tumis bawang merah iris, bawang putih iris, dan bawang halus hingga harum. Masukkan dagingnya, aduk dan masak hingga daging berubah warna, lalu tambahkan udang dan tomat, aduk rata. 2. Masukkan kaldu seledri, daun bawang, garam, dan cuka. Masak hingga daging matang dan air berkurang sambil sesekali diaduk. 3. Masukkan kol atau toge, aduk rata, kemudian tambahkan mie dan kecap manis. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan matang. Angkat. 4. Sajikan panas-panas dengan acar mentimun dan emping goreng. Bika Ambon. Walaupun namanya Bika Ambon, namun makanan ini bukan berasal dari Ambon. Kue ini berasal dari Sumatera Utara dan biasanya banyak dijual di kota Medan sebagai oleh-oleh. Kue berwarna kuning ini memiliki tekstur yang lembut dan manis, serta bikin ketagihan saat melahapnya. Bahan-bahannya: 10 butir telur diambil kuningnya saja, 200 gram sagu tani, 200 gram gula pasir, biang 1 sendok makan ragi roti, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan air hangat, 300 ml santan kental, 2 lembar daun pandan, 2 lembar serai, 10 lembar daun jeruk. Cara pembuatannya: untuk biang, campur semua bahan biang hingga rata, diamkan 10 menit, rebus santan dengan serai, daun pandan, dan daun jeruk hingga mendidih, dinginkan hingga hangat-hangat. Kuku, kocok kuning telur dan gula hingga halus, kemudian masukkan sagu, biang, dan santan, aduk sampai rata, saring lalu diamkan selama 3 jam. Masukkan dalam cetakan, panggang dengan api bawah sampai kering, kemudian nyalakan api atas hingga matang. Rendang. Makanan khas Rendang dari Sumatera Barat ini pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Makanan dari daging sapi yang dimasak dengan santan, kelapa, serta bumbu rempah selama berjam-jam. Ini memang begitu terkenal, rasanya yang gurih dan juga nikmat. Sukses membuat makanan khas daerah Sumatera Barat ini begitu disukai banyak orang. Bahan-bahannya: 1 kilo daging sapi, 1,5 liter santan kental dari 7 butir kelapa, 3 batang serai, memakan 10 cm kayu manis, setengah butir pala, 1 keping asam kandis, 7 butir cengkeh, 9 butir kapulaga, 2 buah bunga lawing, 1 lembar daun kunyit, 5 lembar daun salam, 7 helai daun jeruk. Cara pembuatannya: dalam proses pembuatannya, rendang Padang diolah dengan bahan daging sapi yang dimasak bersama dengan santan dan beberapa bumbu khas seperti bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, cabai merah, dan kunyit, dan daun jeruk. Biasanya untuk 1 kg daging dibutuhkan santan dari 3-4 butir kelapa. Proses pembuatan rendang memang memakan waktu cukup lama karena rendang dimasak melalui 3 tahapan, yaitu gulai, kaleo, dan rendang. Kira-kira butuh waktu masak sekitar 7-8 jam untuk menghasilkan daging yang empuk dan lembut. Banyaknya rempah yang digunakan membuat sajian ini menyemburatkan aroma dan rasa rempah yang aromatik. Tok. Ini siapa nih? Tok. Itu. Yuk, bentar. Beer terkenal sebagai minuman khas dari Betawi. Meskipun nama bir, tetapi bir peletok sama sekali tidak mengandung alkohol. Bir peletok memiliki rasa pedas, rempah, harum, dan dapat menghangatkan tubuh. Orang Betawi memiliki kebiasaan minum bir peletok sambil menyantap roti. Kebiasaan ini lahir karena mengamati kebiasaan orang Eropa zaman kolonial dulu yang sering mengkonsumsi roti. Next. Bahan-bahannya: 250 gram jahe,
3 gram cengkeh, 3 gram biji pala, 3 gram lada, 3 gram serai, 3 gram kapulaga, 30 gram kayu manis, 7 lembar daun pandan, 6 lembar daun jeruk, 1 kilogram gula, 6 liter air, kayu secang secukupnya untuk pewarna merah alami. Cara membuatnya. Geprek jahe, biji pala, lada, kapulaga, dan serai digeprek pecah atau hancur. Masukkan ke panci yang sudah berisikan air dan dipanaskan menggunakan api sedang. Masukkan sedikit demi sedikit gulanya sambil diaduk. Masukkan kayu secang sebagai pewarna. Masak sampai air mendidih. 2. Beras kencur. Beras kencur adalah minuman penyegar khas Jawa. Minuman ini digolongkan sebagai jamu karena memiliki khasiat meningkatkan nafsu makan. Beras kencur sangat populer karena memiliki rasa yang manis dan segar. Bahan utamanya saja adalah beras dan rempah kencur. Bahan-bahannya: 200 gram beras putih, 6 ruas kencur, 2 ruas jahe, 600 ml air, 1 sendok makan asam jawa, 240 gram gula jawa, 50 gram gula pasir. Cara membaca: rendam beras selama 3 jam atau semalaman. Sambil menunggu beras lunak, rebus air kencur, jahe, asam jawa, gula jawa, dan gula pasir hingga mendidih. Setelah beras lunak, hancurkan beras menggunakan blender. Tuang beras yang sudah dihancurkan ke dalam rebusan jamu, aduk hingga rata. Tuang jamu beras kencur ke dalam botol atau gelas sambil disaring. Next. Pepes ikan. Pepes ikan mas ini adalah lauk tanpa digoreng sangat cocok bagi kamu yang sedang diet atau menjaga berat badan. Sebagai lauk utama, hidangan populer asal Jawa Barat ini sangat sederhana dan proses pembuatannya. Hanya perlu melumuri ikan mas dengan bumbu halus, lalu membungkusnya dengan daun pisang dan kukus hingga matang. Next. Bahan-bahannya: 15 gram 500 gram ikan mas, 1 sendok makan air jeruk nipis, 15 gram daun kemangi, daun pisang untuk membungkus ikan, 1 buah tomat iris tipis, 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 2 sendok makan bawang kecap manis pedas. Cara pembuatannya ialah lumuri ikan secara merata dengan air jeruk nipis, sisihkan meracik bumbu halus dan kecap untuk pepes ikan mas. 2. Campur rata bumbu halus dengan bawang kecap manis pedas, sisihkan. 3. Membumbui ikan mas di atas daun pisang letakkan ikan ke atasnya, tutup ikan dengan bumbu pepes secara merata, letakkan daun salam serta serai tomat dan daun kemangi ke atasnya, tutup dan bungkus dengan daun pisang. Sematkan kedua ujungnya dengan tusuk gigi. Mengukus pepes ikan, mengukus pepes dalam dandang panas hingga matang. 5. Memanggang pepes ikan mas, panggang khusus. Kukusnya pepes ikan mas di atas grill papan. Di atas grill pan. 6. Pepes ikan mas tersaji, angkat, sajikan. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.